Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang nonton video ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Kali ini saya akan mengomentari, mereaksi ceramah atau penjelasan dari Pak Dr. Firanda Andirja LCMA, di mana Pak Dokter ini entah berbohong atau gimana, terserah Anda yang menilainya. Tetapi yang jelas beliau ini berusaha menggiring jamaahnya agar memahami bahwa bid'ah hasanah yang dianggap oleh para mayoritas, oleh ulama-ulama Syafi'iyah ini adalah yang berkenaan dengan sarana saja, bukan yang berkaitan dengan ibadah atau ritual. Lalu benarkah demikian? Yuk kita dengarkan dulu ini penjelasan Pak Ustadz Firanda. Apakah ada bid'ah yang baik? Benar, sebagian ulama menyebutkan ada istilah bid'ah hasanah, terutama ulama Syafi'iyah menyebutkan ada bid'ah yang mamduha, bid'ah yang terpuji. Ini seperti perkataan Imam Nawawi, perkataan Al-Iz bin Abdissalam, ya. Kemudian Suyuti dan yang lainnya, ya. Tetapi kebanyakan yang mereka maksudkan dengan bid'ah hasanah adalah bukan yang berkaitan dengan ritual, tetapi berkaitan dengan sarana. Makanya Al-Iz bin Abdissalam, ya, dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, tatkala dia membagi bid'ah menjadi 5, dan ini diikuti oleh Nawawi rahimahullahu taala, maka disebutkan bid'ah ada 5. Ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah mubah, ada bid'ah makruh, ada bid'ah yang haram. Tatkala Anda baca pada bid'ah yang wajib dan bid'ah yang sunnah, ternyata yang dia contohkan bukan masalah ritual, tetapi perkara yang merupakan sarana. Contoh dia sebutkan masalah buat jembatan. Ya, jembatan ya baik. Contohnya masalah buat pondok. Pondok ini berkaitan dengan masalah agama. Di zaman Nabi tidak ada pondok, ya. Tetapi ini berkaitan dengan apa? Sarana. Contoh masalah ilmu hadis jarh wa ta'dil. Di zaman Nabi tidak perlu ilmu jarh wa ta'dil, ilmu mengkritiki para perawi. Jadi Pak Dokter ini menjelaskan bahwa kebanyakan dari ulama Syafi'iyah yang dimaksud dari bid'ah hasanah adalah yang berkenaan dengan sarana, bikin pondok, bikin jembatan. Ini adalah yang dianggap baik atau bid'ah hasanah, bukan yang berkenaan dengan ritual. Entahlah apa maksudnya. Jadi ini seakan-akan menggiring pemahaman jamaahnya bahwa Syafi'iyah yang membagi bid'ah menjadi 5 ini, Izzuddin bin Abdissalam, Imam Nawawi yang membagi bid'ah menjadi 5 ini maksudnya adalah masalah sarana-sarana saja, bukan ritual. Masa sih demikian, Pak? Jadi kalau mengabarkan sesuatu, tolong yang benar, jangan hoax, jangan ikhbarun anisyai' mukhalifun lil waqi'. Jangan mengabarkan sesuatu ternyata itu tidak sesuai dengan fakta dan realitanya, Pak. Ini ya, sebelum saya jawab, bukankah selama ini Pak Firanda dan golongan Anda, Pak, yang Anda bid'ahkan adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh ulama Syafi'iyah? Dan ini apakah masuk masalah ritual atau masuk masalah sarana? Contoh, Maulid Nabi, mengusap wajah setelah sholat atau berdoa, talafut biniat, usolli nawaitu, itu apakah ini masuk masalah sarana, Pak? Tapi kenapa teman-teman Anda, bahkan Anda sendiri getol membid'ahkan orang yang melakukannya, Pak? Oke, Anda menyebutkan Izzuddin bin Abdissalam termasuk Imam Nawawi membagi bid'ah menjadi 5, tapi itu hanya untuk sarana, bukan ritual. Oke, Pak Syafi'iyah, guru Imam Nawawi rahimahullah, Imam Abu Syamah menjelaskan ini, Pak, dalam kitab ini ya, dijelaskan Syarah Sahih Bukhari. Di sini jelaskan wa min ahsani mabtudi'ah, termasuk paling baiknya bid'ah, bukan hasanah lagi, Pak. Paling hasanahnya bid'ah yang diada-adakan adalah ma yuf'alu kulla amin, yang dilakukan oleh orang-orang setiap tahun bertepatan dengan hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kita kenal dengan peringatan Maulid Nabi ini. Ayo kita pikir, orang-orang Salafi Wahabi menyebut orang yang mengerjakan Maulid Nabi ini sebagai ahli bid'ah karena Maulid Nabi ini bid'ah. Apakah itu sarana? Apakah ritual? Kalau Anda menyatakan bahwa yang dimaksud oleh Imam Syafi'i, oleh ashab Syafi'i, ulama Syafi'iyah adalah masalah sarana bukan ritual, kenapa Maulid Nabi Anda getol dan teman-teman Anda untuk membid'ahkannya, Pak? Padahal ini ulama Syafi'iyah menjelaskan di sini bahkan termasuk yang wajib, bid'ah yang wajib, bukan bikin pondok. Tapi contohnya ya, bukan hanya bikin pondok maksud saya, tapi adalah Maulid Nabi sebagaimana dikatakan oleh Abu Syamah, guru Imam Nawawi. Terus Anda sebut-nyebut nama Izzuddin bin Abdissalam juga ketika membagi bid'ah menjadi 5, maksudnya juga diarahkan ke masalah sarana, bukan ritual. Mana ya? Teruskan ke bawah, Pak. Dalam kitab yang
Anda sebut itu qawaidul akam fi masalihil anam, ternyata ada suatu hal yang selama ini sering dibid'ahkan oleh teman-teman Anda. Salaman sehabis sholat. Di sini Izzuddin bin Abdissalam jelas menjelaskan bahwa walil bid'ah al-mubahati amtilatun. Bid'ah yang mubah banyak contohnya, di antaranya adalah ini jawab wilayah banyak begitu saja, bukan banyak. Banyak contohnya, di antaranya adalah salaman sehabis sholat subuh dan sholat asar. Ini lihat. Ini Izzuddin bin Abdissalam. Jadi janganlah Pak, tidak usah Anda menggiring jamaahnya agar memahami seperti ini. Sampaikan apa adanya. Jangan sampai mengabarkan sesuatu tapi tidak sesuai dengan realitanya Pak. Ya. Talafut biniat itu yang disunahkan oleh Imam Syafi'i, oleh ashab Syafi'i, termasuk Imam Syafi'i sendiri. Ada riwayat dari Rabi itu di dalam Al-Mu'jam. Ketika Imam Syafi'i mau sholat, beliau itu mengatakan Bismillahi muwajjihan li baitillah muaddiyan li fardillah, baru Allahu Akbar. Ini namanya talafut biniat. Dan ini oleh ashab Syafi'i dikatakan sunnah untuk talafut biniat. Apakah ini termasuk sarana atau ritual? Tapi kenapa kalau masuk ritual, kalau masuk sarana, Anda dan teman-teman Anda membid'ahkan? Terus kalau memang yang dimaksud oleh Syafi'iyah ini adalah masalah sarana, kenapa ulama Syafi'iyah menganggap ini adalah sunnah talafut biniat? Selamat berpikir untuk teman-teman.